Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Indriani, NPM 3061924018, Prodi Pendidikan Biologi, mata kuliah Evolusi, yang diampu oleh dosen Yulianti Hidayah, SP, MPD. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang evolusi dan diversitas. Evolusi pada dasarnya berarti proses perubahan dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks biologi yang modern, evolusi berarti perubahan sifat-sifat yang diwariskan dalam suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sifat-sifat yang menjadi dasar dari evolusi dibawa oleh gen yang diwariskan pada keturunan suatu makhluk hidup. Sifat baru dapat diperoleh dari perubahan gen oleh mutasi, transfer gen antar populasi seperti dalam migrasi atau antar spesies seperti yang terjadi pada bakteria, serta kombinasi gen melalui reproduksi seksual. Dalam teori evolusi terdapat 4 pakar utama dalam teori evolusi, yaitu yang pertama Earth History atau sejarah bumi, yaitu geologi. Yang kedua Life History, yaitu ilmu tentang makhluk hidup. Yang ketiga Mechanism of Evolution atau mekanisme evolusi. Yang keempat Development and Genetic atau perkembangan dan genetika. Meskipun teori evolusi yang selalu identik dengan Charles Darwin, namun sebenarnya biologi evolusi telah berakar sejak zaman Aristoteles. Namun demikian, Darwin adalah ilmuwan pertama yang mencetuskan teori evolusi yang telah banyak terbukti mapan menghadapi pengujian ilmiah. Sampai saat ini, teori Darwin tentang evolusi yang terjadi karena seleksi alam dianggap oleh mayoritas masyarakat sebagai teori terbaik dalam menjelaskan peristiwa evolusi. Darwin mengajukan 5 teori perihal evolusi, yaitu bahwa kehidupan tidak tetap sama sejak awal keberadaannya, kesamaan leluhur bagi semua makhluk hidup, evolusi bersifat gradual atau berangsur-angsur, terjadi pertambahan jumlah spesies dan percabangan garis keturunan. Seleksi alam merupakan mekanisme evolusi. Evolusi menjelaskan sejarah makhluk hidup, hewan, tumbuhan, fungi, mikroba. Waktu adalah faktor penting dalam evolusi. Proses evolusi memerlukan waktu yang sangat lama. Menurut Darwin, ada 2 mekanisme yang mendasari evolusi. Pertama, proses evolusi membawa spesies yang ada untuk berinteraksi dengan kondisi ekologinya. Contohnya karena hasil evolusi beberapa burung mempunyai paruh yang hanya bisa dipakai untuk menghisap madu bunga. Selama bunga itu masih tersedia, burung ini akan hidup. Tetapi bila bunga itu punah, maka burung itu kemungkinan besar juga akan punah. Yang kedua adalah kelahiran spesies baru dari hasil variasi di spesies yang ada. Waktu dan perjuangan untuk hidup adalah 2 hal yang dibutuhkan untuk melahirkan generasi baru. Waktu yang lebih panjang lagi dan melalui proses yang sama. Menurut Darwin akan dapat menjelaskan evolusi dari semua makhluk hidup di muka bumi yang berasal dari satu nenek moyang yang sama. Selanjutnya tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah suatu istilah pembahasan yang mencakup semua bentuk kehidupan, yang secara ilmiah dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologisnya, yaitu mencakup gen, spesies tumbuhan, hewan dan mikroorganisme, serta ekosistem dan proses-proses ekologi, di mana bentuk kehidupan ini merupakan bagiannya. Jenis keanekaragaman hayati. Yang pertama, keanekaragaman genetik atau genetic diversity.
yaitu jumlah total informasi genetik yang terkandung di dalam individu tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang mendiami bumi. Selanjutnya yang kedua, keanekaragaman spesies atau species diversity, yaitu keanekaragaman organisme hidup di bumi diperkirakan berjumlah 5-50 juta. Hanya 1,4 juta yang baru dipelajari. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem atau ekosistem diversity, yaitu keanekaragaman habitat, komunitas biotik, dan proses ekologi di biosfer. Selanjutnya, mengenai keanekaragaman hewan. Hewan atau binatang adalah kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan animalia atau metazoa. Adalah salah satu dari berbagai makhluk hidup yang terdapat di alam semesta yang terdiri dari satu sel uniseluler ataupun banyak sel multiseluler. Para ilmuwan mengklasifikasikan hewan kepada dua kelompok besar, yaitu hewan bertulang belakang dan hewan tanpa tulang belakang. Hewan yang bertulang belakang disebut vertebrata, hewan tanpa tulang belakang disebut invertebrata atau avertebrata. Dan hewan juga diklasifikasikan menurut makanan mereka. Yang A, hewan yang memakan daging dikenal sebagai hewan karnivora. Contoh serigala, singa, dan harimau. Yang B, hewan yang memakan tumbuhan dikenal sebagai hewan herbivora. Contoh kambing, kuda, dan kerbau, serta gajah. Yang C, hewan yang memakan daging dan tumbuhan dikenal sebagai hewan omnivora. Yang D, hewan yang memakan serangga dikenal sebagai hewan insektivora. Contoh terenggiling dan merkat. Keanekaragaman pada keluarga kucing dapat dilihat hewan harimau, singa, citah, dan kucing. Walaupun hewan-hewan tersebut termasuk dalam satu famili, tetapi di antara mereka terdapat perbedaan-perbedaan sifat yang mencolok. Misalnya perbedaan warna bulu, tipe lorengnya, ukuran tubuh, tingkah laku, serta lingkungan hidupnya seperti dapat dilihat pada gambar. Perbedaan yang sangat jelas terlihat pada ukuran tubuh, warna bulu, dan tempat hidup kucing, harimau, singa, dan citah yang termasuk ke dalam keanekaragaman keluarga atau spesies kucing. Dan masih banyak lagi contoh keanekaragaman hewan yang dapat kita lihat di alam. Selanjutnya, tentang keanekaragaman tumbuhan. Dalam biologi, tumbuhan merujuk pada organisme yang termasuk ke dalam kelas Plantae. Di dalamnya masuk semua organisme seperti pepohonan, semak, terna, rerumputan, paku-pakuan, lumut, serta sejumlah alga hijau. Tercatat sekitar 350.000 spesies organisme termasuk di dalamnya. Tidak termasuk alga hijau. Dari jumlah tersebut, 258.650 jenis merupakan tumbuhan berbunga dan 18.000 jenis tumbuhan lumut. Hampir semua anggota tumbuhan bersifat autotrof dan mendapatkan energi langsung dari cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Karena warna hijau amat dominan pada anggota kerajaan ini, nama lain yang dipakai adalah Viridiplantae atau tumbuhan hijau atau Metaphyta. Ciri yang segera mudah dikenali pada tumbuhan adalah warna hijau yang dominan akibat kandungan pigmen klorofil yang berperan vital dalam proses penangkapan energi melalui fotosintesis. Dengan demikian, tumbuhan secara umum bersifat autotrof. Tumbuhan bersifat stasioner atau tidak bisa berpindah atas kehendak sendiri, meskipun beberapa alga hijau bersifat motil atau mampu berpindah karena memiliki flagellum.
Akibat sifatnya yang pasif ini, tumbuhan harus beradaptasi secara fisik atas perubahan lingkungan dan gangguan yang diterimanya. Selanjutnya, contoh keanekaragaman tumbuhan dapat dilihat dalam keluarga kacang-kacangan, antara lain kacang tanah, kacang kapri, kacang hijau, dan kacang buncis. Di antara jenis kacang-kacangan tersebut, Anda dapat dengan mudah membedakannya karena antara mereka ditemukan ciri-ciri yang berbeda antara ciri satu dengan yang lainnya. Misalnya ukuran tubuh atau batang ada yang tinggi dan pendek. Kebiasaan hidup, ada yang tumbuh tegak, ada yang merambat. Bentuk buah dan biji, warna biji, jumlah biji, serta rasanya yang berbeda. Demikian pula pada kelompok tumbuhan yang tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah akan memperlihatkan perbedaan-perbedaan sifat pada tinggi batang, daun, dan bunga. Contohnya kelapa, aren, pinang, dan lontar. Dari contoh di atas dapat diketahui perbedaan antara tinggi batang, daun, dan bunga kelapa, aren, pinang, dan lontar. Contoh lain juga dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari di alam, dan hampir pada semua spesies tumbuhan terdapat keanekaragaman, mulai dari tumbuhan tingkat rendah sampai tumbuhan tingkat tinggi. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan untuk bertanya nanti di grup WA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.